Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majelis ini dan pengajian online ini. Sehat walafiat dan ilmu yang manfaat dunia akhirat dan besar hidayah sang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita membaca doa dulu seperti biasanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin semuanya, mohon maaf tadi ada sedikit kendala sehingga baru bisa ngaji jam sekian ini. Daripada tidak sama sekali ini kita ngaji cukupnya waktu ya. Mohon maaf tadi ada kendala di tengah jalan, di luar prediksi semua. Ini kalau saya tidak ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam ayyuhal murid Rumah Akul. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah kita sekarang ini. Muqaddimah yang pertama itu ya musannaf Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad menyinggung dawai Allah. Yang kedua kemarin menyinggung dawai Kanjeng Nabi yaitu yang nama amal niat. Sedangkan dawai Allah itu sing waman aradal ajilah ajilah manasya. Nah yang kemarin itu dawai Kanjeng Nabi itu menyinggung tentang niat, tentang pentingnya niat. Jadi niat itu sangat penting sekali, bahkan itu lebih penting dari amal itu sendiri. Dalam arti ketika seseorang beramal dan berhasil, entah baik atau buruk, maka yang pertimbangan adalah niatnya itu. Yang menyampaikan ablag, niatul mu'min ablag min amali, bahkan yang menyampaikan dia sampai ke derajat tinggi atau derajat asor niku ya karena niatnya itu bukan hadiah dari perilakunya. Seperti cerita cerita dari kitab Riyadhus Shalihin yang agak terakhir ini. Kanjeng Nabi nyinggung tentang nang apa kok membunuh kodok kok haram, tapi nek mateni cecek kok sunah. Nggih. Nanti mirang membunuh cicak itu dianjurkan sekali. Bahkan jika sekali pukulan langsung mati maka mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukulan maka separuhnya 50 kebaikan. Nah, jadi itu ceritanya apa kok cecek itu neroh kok kon mata ini. Ini sejarahnya dari hadisnya Kanjeng Nabi. Nabi itu cerita pada sahabat bahwasanya penyebabnya kodok niku kok dilindungi niku kenapa kok nggak oleh dipateni kok haram. Itu ceritanya ketika Nabi Ibrahim itu dibakar di api gitu. Apinya itu sangat besar, bahkan kayu sak daerah itu kelompoknya jadi satu terus dibakar. Jadi itu pasti sangat ini gede corane sak deweso. Bahkan untuk melemparkan Nabi Ibrahim itu aja pakai ketapel, yang mana ceritanya itu kan ketapelnya harus dilemparno gak kena itu. Ternyata niku ana malaikat sing ndendoli ketapele sehingga gak iso dilemparno. Nah, setelah mengetahui seperti itu,
orang-orang kafir itu bingung ini gimana solusinya mau melemparkan Nabi Ibrahim, soalnya memang apinya itu besar sehingga untuk memasukkan ke tengah itu harus dilemparkan. Akhirnya setan itu datang ketika setan datang ngomongin begini wong kafir itu, tapi nggak bakal iso ngelempar Nabi Ibrahim ke bui karena ketapel itu sudah digandoli kalau beribu-ribu malaikat. Senajan itu wariknya kan gak iso mantul. Nah itu solusinya gampang. Kayak ono wong itu ning sandinge ono malaikat ngalih. Akhirnya bener. Itu nalika didatangkan perempuan sing buka aurat ning sandinge kono, akhirnya malaikat ngalih, akhirnya baru bisa dilemparkan. Nah, teori itu ditiru oleh Sayyidah Khadijah ketika Kanjeng Nabi pertama kali didatangi malaikat Jibril. Didatangi malaikat Jibril itu Kanjeng Nabi itu apa? Semacam kayak takut karena masih pertama kali namanya, kurang tahu, terus baru pertama itu pasti kaget siapa itu. Jadi Nabi itu kayak semacam takut. Akhirnya Kanjeng Nabi itu ya kelihatan seperti ketakutan. Siti Khadijah itu istrinya itu cerdas, dia itu berangan-angan ceritanya Nabi Ibrahim ini kalau memang ini malaikat ini nanti ketika tak buka aurat tuh malaikat yang ngalih. Saya kira tenang, Sayyidah Khadijah itu membuka kerudungnya, dibuka. Setelah itu Kanjeng Nabi dia sudah pergi, saya itu mau ditutup mana hari mana, dia datang lagi. Nah, setelah itu akhirnya Sayyidah Khadijah bisa menyimpulkan, oh berarti itu malaikat karena nek aurat dibuka itu ngalih ya. Yes, akhirnya terusannya cerita ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di tengah api itu kodok itu apa nih? Kodok itu sama ngetes itu nih kodok itu seberapa? Kodok itu itu macam ya itu nih kodok saya dibanget ya dibanding geni sak desa. Nah niku akhirnya diguyu sampai cecek. Sampainya lah apa gitu kadang itu di arah api. Akhirnya kodoknya jawab, saya itu itu pengen apa mateni genine sing ngobong Nabi Ibrahim itu ingin membakar apinya itu. Nah, terus akhirnya diguyu kali ceceke guyu, ditertawakan, kamu itu nggak masuk akal, itu mulu sak piro sampai kodok saya bilang itu nih uangnya cuma sidik apa nih ini kodok apa ya iso memadamkan api sak desa kasar. Akhirnya ditertawakan ya, siapa ngerti gitu kan, jawab kodok ya, siapa ngerti setidaknya enggak semateni yang ngelong gini. Akhirnya ganti, akhirnya terus cecek itu ngidu cuh. Nah, ketika cecek itu ngidu ya, kok ngidu walik gitu, ceceknya itu nyebul walik, ceceknya bukan walik gitu, salah, ceceknya bukan ngidu tapi nyebul bukan. Nah, ceceknya itu nyebul saya kira sama kodok ditanya, cecek kenapa kamu kok nyebul barang, aku pengen ngedekno genine iki lho. Ya kira ditertawakan oleh kodok, kamu itu gak masuk akal, angin sebulanmu itu seberapa, angin sebulanmu sak piro kayak sarep pengen apa pengen nyebul api ben tambah gede gitu. Kan gak masuk akal. Nah, tapi ya, karena perkara itu lah ya, akhirnya keduanya itu mendapatkan efek yang besar sejarah sampai saiki niku nek ana kodok iku haram dipateni, lha nek ana cecek sunah dipateni, bahkan memukul satu kali kok langsung mati oleh 100 kebaikan. Jadi mergo napa
mergo niat meskipun amalnya itu nggak seberapa, meskipun amal itu nggak masuk akal, tapi mergo niatnya itu besar. Nah, akhirnya ya dia itu mendapatkan sesuatu balasan yang besar, sampai seanak turunnya mendapatkan efek mbah-mbah biyen, mbah-mbah cecek biyen, mbah-mbah kodok biyen, sampai saiki ini ono apa gitu, nek cecek kon mateni, nek kodok gak oleh di mateni, gara-gara masalah niat gitu. Jadi makanya didhawuhi Kanjeng Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih sampai ablak, atau redaksi lain ablak, redaksi lain khairun min amalihi. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih dipertimbangkan ketika dia beramal. Ketika dia berhasil beramal bahkan balik, maka yang paling dipertimbangkan itu niatnya. Meskipun kayak kodok, ngidu ning arah api, pengen memadamkan api, meskipun itu sudah nggak masuk akal sekali, wong itunya yang seberapa, meskipun itunya nggak bisa memadamkan, nggak masuk akal nih somatnya, meskipun itu nggak ngefek apa nggak seberapa ya perilakunya ya, tapi karena niatnya itu besar. Kodok itu niat gede, pengen mateni geni sing bang Nabi lah, cecek itu nyebul geni itu niat gede, yaitu pengen genine ben tambah gede, meskipun itu nggak ngefek sama sekali. Bisa piro sih sebulannya cecek itu, karena niat sing gede nih, wow, cah loro emang itu mendapatkan balasan anak turunnya sampai saiki. Ada di dalam hadis itu mungkin. Itu ngapa kok cecek sunah dibunuh itu ya karena itu, karena ketika dia duwe niat emang, dia niat pengen nyebul benine Nabi Ibrahim sehingga Nabi itu bertambah gede, meskipun sebulannya gak seberapa, tapi niatnya yang besar, karena akhirnya anak turunnya itu disuruh mateni sunah itu dibunuh. Kodok karena belum duwe niat api, meskipun perilakunya gak masuk akal, akhirnya dia itu di anak turunnya itu gak oleh dipateni, oleh kehormatan semacam itu, gara-gara niat yang besar, meskipun perilakunya nggak seberapa. Pun itu masalahnya. Saat gimana Bismillahirrahmanirrahim, sumakul nuli ngucap sapa ingsun iklam warwasiro ayyuhal murid di eling-eling wong kang ngarepake parep Gusti Allah, atau libatu kang nubrih, wal mutawajjih lan wong kang madhep, arrofid kang demen, anaka temestene sira kina sa'altani ing dalem nalikane nyuwun sapa sira ing ingsun an ab'ata ing yen to motivasi utawa ndorong sapa ingsun ilaika maring sira bisa in kelawan suci-suci minal kalam kang tetep saking guneman atau kalam al maksud kang timbangake ilaya maring ingsun iku lam yahdurni ora teka ing ingsun minhu saking sayin apa ma perkara arah kang ningali sapa ingsun ima munasiban ingkang mansi lima maring perkara anta kang utawi sira iku bisa pilih kelawan dalan lima. Itu intinya ada yang meminta beliau untuk mengarang kitab ya. Saya kira dikaranglah kitab ini, sejarahnya gitu. Bakat ro'a itu lan teman-teman ningali sapa ingsun an uqaida ing yen to batesi sapa ingsun fusulan ing pira-pira fasal wajizatan kang rikes tas tamilu kang mengko apa fusulan wajizah mengko ala syai ing atas suci-suci min adab iradah kang tetep saking pira-pira adabe ngarepake ngapar Allah bi ibaratin kelawan tetembungan salisatin kang gampang wallahalan mung ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun nyuwun ayang pakne ing yen paring manfaat sapa Allah ing ingsun wa iya kalan ing sira wasail ikhwan lan ing sekarine pira-pira kanca memberi manfaat bima kelawan perkara yuridu kang nekaake sapa Allah ing ma alaya ing atase ingsun ing dalika saking mengkono-mengkono usulan wajizah. Sebenarnya beliau itu diminta, terus beliau karang kitab ini, terus beliau berdoa mudah-mudahan Allah memberi pertolongan, yakni memberi kemanfaatan kitab ini, memberi kemanfaatan kitab ini kepada pengarang
membaca dan semua teman-teman. Wa yusiluhu ilayya mimma hunalika fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa yusilu lan uga nekake sapa Allah ing ma ilayya maring ingsun mimma saking perkara hunalika kang tetep saking mungkon-mungkon kusulan wajizah. Bahwa mengko bisa Allah iku hasbi dat kang nyukupi ingsun wa ni'mal lan iku sak bagus-baguse sapa al wakilu dat kang den pasrai utawi Allah. Intinya semacam itu tadi masih empat di 5. Doakan mudah-mudahan kitab ini mungkin wonten gunalan manfaatnya dan kita sedaya yang menghendaki lebih dekat dengan Allah, yang menghendaki ingin lebih dekat dengan Allah. Ya, tadi mudah-mudahan sedikit pengawasan ini ada gunalan manfaat pun kita semuanya lah kita sarang hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tadi niat itu sangat penting ya. Sangat penting sampai meskipun perilakunya enggak seberapa tapi niatnya gede maka dia juga akan mendapatkan balasan yang besar seperti cerita kodok dan cicak tadi cerita dalam hadis. Para hadirin para hadirat yang insyaallah besok kita baru masuk bab pertama. Kemudian kita bisa bertemu lagi untuk ngaji bersama-sama. Maka kita tutup nanti wawasan Al-Fatihah disaringi mungkin wonten kularan manfaat iku nang ngaos disaringi dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sabaru wa arwah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi warzuqni ilayya ya hajati ilahi wa la bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan kembalikan pada kami ketika kami butuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.